Fil hadithi fa in atamma falahu wa lahum wa in aqsa fa alaihi la alaihim. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa apabila imam itu, kata Rasulullah, menyempurnakan sholatnya, maka pahalanya didapatkan dia dan para makmum-makmum. Apabila dia kurangi dari kesunahan sholat, maka dosanya ditimpakan pada dia sendiri, tidak kepada makmum-makmum. Waliannahu qala, itu menurut pendapat mereka yang lebih mengatakan lebih utama jadi muadzin daripada jadi imam. Waliannahu qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arsyidil a'immata wa ghfir lil mu'minin wal maghfiratu awla bil dhalabi fa inna arsyida yuraddu lil maghfirati. Alasan yang kedua adalah karena Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berilah petunjuk pada imam-imam dan ampunilah para muadzin-muadzin. Sedangkan pengampunan Allah itu lebih utama dicari daripada sekedar hidayat, petunjuk. Sebab petunjuk, kebenaran, kedewasaan itu ujung-ujungnya targetnya adalah untuk mendapatkan pengampunan. Tidak mungkin dapat pengampunan kalau tidak dapat hidayat. Bil khabari man amma fi masjidin sab'ina sinina wajabat lahul jannatu bila hisabin. Man adzana arba'ina aman dakhal jannata bighairi hisabin. Di sebuah hadis lagi diceritakan bahwa barang siapa menjadi imam di sebuah masjid selama 7 tahun, maka pasti dia dapat surga tanpa dihisab. Barang siapa beradzan dalam masa 40 tahun, maka dia masuk surga tanpa hisab. Di riwayat lain tidak begitu ya. Walidzalika nuqila an sahabati radhiyallahu anhum annahum kanu yatadafa'una al-imanata was-suh. Oleh karena alasan-alasan di atas, maka dikutip daripada para sahabat Rasulullah bahwa para sahabat itu saling nolak untuk jadi imam, saling tidak mau. Berarti lebih bagus adzan. Menurut pendapat ini, wasahihu anna imamata afdalu idh wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu wal a'immatu ba'dahum. Menurut pendapat yang benar ialah jabatan sebagai imam itu lebih utama daripada sebagai muadzin. Kenapa? Karena jadi imam itu Rasulullah rutin aktif. Sahabat Abu Bakar juga, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Dan para imam-imam, para tokoh-tokoh setelah para sahabat juga aktif jadi imam setelah para sahabat. Na'am fiya khaddarud damani wal fadilatu ma'al khaddari kama anna rutbatal imarati afdalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaumun min sultanin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Akan tetapi di dalam jabatan jadi imam itu ada resiko harus tanggung jawab kekurangan. Tetapi keutamaan itu ialah kalau ada risiko. Sesuatu keutamaan tanpa risiko biasanya nilainya rendah. Sebagaimana jabatan derajat jadi pimpinan, jabatan jadi gubernur, jadi presiden, jadi raja, itu lebih utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, satu hari bagi seorang raja yang adil itu lebih utama daripada beribadah 70 tahun bukan raja. Walakin fiha khaddarun, akan tetapi di dalam jadi pejabat itu banyak ada risikonya. Oleh dzalika wajaba taqdimul afdali wal afqahi. Oleh karena risikonya banyak jadi imam itu, maka wajib mengutamakan, menomorsatukan orang yang lebih utama dan lebih ahli fiqih daripada yang tidak ahli fiqih, yang tidak utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'immatukum syufa'ukum aqala wafdukum ila Allah taala. Fa in aradtum an tazku salatukum, enggak usah alif ya. Faqaddimu khiyarakum.
Karena Rasulullah SAW bersabda, para imam-imam kalian itu adalah pensyafaat, mensyafaati kalian semua. Atau dalam riwayat lain, imam-imam kalian semua itu adalah delegasi kalian menuju Allah Ta'ala. Jadi kalian apabila ingin sholat kalian menjadi berkembang, menjadi utama, maka utamakan, maka persilahkan orang-orang yang jadi orang-orang baik kalian untuk jadi imam. Aqala ba'du salafi laisa badal anbiya afdalu minal ulama'i wala badal ulama afdalu minal a'immati al-musallin. Lianna haula yaqumu baina yadillahi azza wa jalla wa baina khalqihi wa hadza bin nubuwah wa hadza bil ilmi wa hadza bi imadiddin wa huwa as-salatu. Dan salah seorang ulama salaf berkata, setelah para nabi itu tidak ada yang lebih utama daripada ulama. Jadi ulama derajatnya di bawah para nabi. Setelah ulama tidak ada yang lebih utama daripada imam-imam sholat. Imam sholat itu derajatnya di bawah ulama. Kenapa? Karena para nabi itu berurusan dengan antara Allah dengan hambanya. Yang nabi sebagai nabi, sedangkan yang ulama sebagai dengan mengurus ilmu, sedangkan imam-imam salat adalah mengurus dengan tiang agama. Apa itu tiang agama? Adalah salat. Wa bil hujjati ihtajja sahabatu fi taqdim Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhum lil khilafati idza qalu nadarna fa idza as-salatu imaduddin fakhtarna lidunyana man radiyahu Rasulullah sallam lidinina. Dengan alasan ini para sahabat dengan alasan karena ulama itu di bawah para nabi, maka para sahabat mendahulukan itu memilih Abu Bakar sebagai pimpinan, sebagai khalifah. Itu karena alasan itu. Kenapa? Karena para sahabat beralasan begini. Kami berpikir ternyata sholat itu adalah tiang agama. Maka untuk urusan dunia, untuk urusan politik, untuk urusan dunia kita pilih orang yang disetujui, yang disetujui oleh Rasulullah SAW ngurus agama kita, itu jadi imam. Rasulullah setuju Abu Bakar sebagai imam, maka kita urusan politik, urusan dunia, kita pilih orang yang disetujui Rasulullah sebagai urusan agama. Maka ketemu Bilalan ihtijajan bi annahu radiyahu lil adhani. Tidak pernah para sahabat itu mengajukan kandidat Bilal sebagai khalifah, tidak pernah, dengan beralasan bahwa Rasulullah menyetujui Bilal sebagai tukang adzan. Berarti kesimpulannya imam. Jadi imam lebih utama daripada jadi tukang adzan. Amari annahu qala lahu rajulun ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Qala kun muaddzinan. Qala la astati'u. Qala kun imaman. Qala la astati'u. Qala salli bi za'il imami. Fala'allahu dhanna annahu la yurda ya bi imamatihi. Idzil adzanu ilaihi wal imamatu ilal jama'ati. Wa taqdimihim lahu. Sedangkan ada hadis yang diriwayatkan bahwa ada seseorang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan kami amalan-amalan yang memasukkan saya ke surga dengan amal itu. Ternyata jawab Rasulullah, jadilah kamu tukang adzan. Nah, ini jadilah kamu sebagai imam sholat, tidak, tapi tukang adzan. Berarti adzan lebih baik. Mungkin kata mereka yang mengutamakan adzan. Kemudian si laki-laki ini berkata, saya tidak bisa, suara saya jelek Rasulullah, tidak bisa adzan, tidak bisa berlagu. Kata Rasulullah, jadilah kamu sebagai imam. Lalu si laki-laki ini berkata, saya juga tidak mampu jadi imam.
Rasulullah menjawab, kamu sholat di sebelah imam. Di sebelah imam jadi makmum. Lalu kok ada hadis itu, jadi azan lebih diutamakan oleh Rasulullah, ya mungkin karena Rasulullah menyangka orang ini tidak disetujui orang-orang untuk menjadi imam. Sebab apa? Sebab azan itu urusan pribadi. Sedangkan jadi imam itu urusan umat, urusan publik. Harus publik yang mempersilahkan jadi imam. Summa ba'da dzalika tawahhama annahu rubbama yaqdiru 'alaiha. Kemudian Rasulullah setelah itu menduga bahwa si laki-laki ini bisa jadi mampu untuk jadi imam. Kan jawabannya seperti itu. As-salisatu ar-ra'i ayyura'yal imamu awqatas sholawati wa yusalli fi awailiha liyudrika ridwanallahi subhanahu wa ta'ala fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya hakadha ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tugas ketiga bagi imam ialah imam harus memperhatikan waktu-waktu sholat. Harus tepat waktu. Jadi dia lakukan sholat di awal waktu agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab keutamaan sholat di awal waktu daripada di akhir waktu dibanding dengan akhir waktu itu perbandingannya sama dengan keunggulan akhirat dibanding dengan dunia. Tidak ada apa-apanya dunia dibanding dengan akhirat, dengan surga. Demikianlah diriwayatkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al fil hadis innal abda la yusalli as-salata fi akhir waqtiha wa lam tafuthu wa lama fatahu min awal waqtiha khairun lahu min ad-dunya wa ma fiha. Di sebuah hadis diterangkan bahwa ada seorang hamba itu dia itu sungguh melakukan sholat di akhir waktu. Tidak pernah ketinggalan tepat waktu tapi di akhir waktu. Tetapi wala ma fatahu, awal waktu yang tertinggal dari dia tidak bisa di awal waktu. Itu awal waktu yang sudah berlalu itu sebenarnya lebih baik, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Walain bagi ayyukhar salata lintidhari kasratil jamaati bal alaihim al-mubaradatu li ziyadati fadilati awalil waqti fa ya afdalu min kasratil jamaati wa min tadwilis surah. Tidak semestinya, artinya tidak baik imam itu menunda sholat berjamaah ditunda untuk berkumpulnya para jamaah agar makin banyak jamaahnya. Jangan, bahkan harus secepatnya tergesa-gesa melakukan berjamaah demi mendapatkan keutamaan awal waktu. Sebab keutamaan awal waktu itu lebih utama daripada banyaknya anggota berjamaah, lebih utama lagi daripada memperpanjang baca surat. Waqad qila kanu idza hadara sanani fil jama'ati lam yantaziru as-salisah. Wa idza hadara arba'atun fil janazati lam yantaziru al-khamisah. Konon benar-benar sudah banyak diceritakan bahwa dulu ulama salaf itu apabila hanya 2 orang di masjid itu untuk jamaah hanya ada 2 orang, maka mereka tidak menunggu makmum yang ketiga. Dan ketika sudah ada 4 orang untuk sholat jenazah itu, maka ulama salaf itu tidak menunggu orang yang kelima. Waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatil fajri wa kanu fi safarin. Wa innama ta'akhkhara lidh-dhahrati falam yantadhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketinggalan, pernah telat dari sholat subuh. Sholat subuhnya beliau tidak di awal waktu. Sedangkan Nabi dan para sahabat waktu itu di tengah perjalanan. Itu Rasulullah kenapa telat sholat subuh?
tidak di awal waktu karena masih bersuci. Famintadir, jadi Rasulullah tidak menunggu. Wa qaddama fa shalla bihim. Wa shalla qaddama Abdurrahman bin Auf shalla bihim hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatun faqama yaqdiha. Rasulullah terlambat atau telat karena berwudu, bersuci. Jadi Rasulullah tanpa ramyun tadhar, tidak ditunggu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mempersilahkan Abdurrahman bin Auf untuk jadi imam. Lalu Abdurrahman bin Auf yang menjadi imamnya para sahabat, sehingga Rasulullah ketinggalan satu rakaat karena masih berwudu. Faqama yaqdiha, kemudian satu rakaat itu di qada, artinya ditambahkan, berdiri lagi Rasulullah, kemudian nambah satu rakaat yang tertinggal bersama imam itu. Qala fa ashfaqna min dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahsantum hakadza faf'alun. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, saya cemas, saya tidak enak perasaan Rasulullah ketinggalan satu rakaat. Lalu kata Rasulullah, tidak, kalian semua sudah baik, tergesa-gesa langsung lakukan sholat tanpa menunggu saya itu sudah bagus, lakukanlah itu adalah sesuatu yang baik.